Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan kali ini saya masih dapat mempresentasikan materi yang telah diberikan oleh Bapak dosen kita. Materi tersebut yang berjudul bagaimana mengembumikan Islam di Indonesia. Untuk itu materinya saya sudah dapat dan sudah saya rangkum, dan di sini saya akan membacakan pemaparan ataupun memaparkan materi yang telah saya ambil. Slide pertama, Islam hadir di Nusantara. Saya ulangi, latar belakang Islam di Indonesia. Islam hadir di Nusantara ini sebagai agama baru pendatang, dikarenakan kehadirannya telah lebih belakang dibandingkan dengan agama Hindu, Buddha, animisme, dan dinamisme. Dinamakan agama mendatang karena agama ini hadir di luar negeri. Terlepas di substansi ajaran Islam, Islam bukan merupakan agama asli bangsa Indonesia, melainkan agama yang baru datang dari Arab. Sebagaimana agama baru dan pendatang itu, Islam harus menempuh strategi dakwah tertentu, melakukan berbagai adaptasi dan seleksi dalam menghadapi budaya dan tradisi yang berkembang di Indonesia. Perkembangan Islam di Nusantara ini merasakan berbagai pengalaman disebabkan adanya keberagaman budaya dan tradisi pada setiap pulau tersebut. Bahkan dalam satu pulau saja bisa melahirkan berbagai budaya tradisi. Dan tradisi pada setiap pulau tersebut bahkan dalam satu pulau saja bisa melahirkan berbagai budaya dan tradisi. Sebagai substansi Islam, norma dan budaya tertentu, Islam sebagai rahmatan lil alamin terletak pada nilai-nilai dan prinsip kemanusiaan universal yang dibangun atas dasar kosmologi tauhid. Nilai-nilai tersebut selanjutnya dimanifestasikan dalam sejarah umat manusia melalui lokalitas ekspektasi penganutnya masing-masing. Slide berikutnya, di sini ada pemaparan saya berikutnya. Transformasi wahyu dalam implikasinya terhadap corak keberagaman. Dalam ajaran Islam, wahyu adalah Allah selain bentuk tanda-tanda ayat yang nirbahasa, juga bermanifestasi dalam bentuk tanda-tanda dalam kurung ayat yang difirmankan. Untuk memudahkan pemahaman kita, bedakan antara istilah wahyu dengan W kecil atau wahyu dengan W besar. Wahyu dengan W kecil menyarankan pada tanda-tanda instruksi arahan, nasihat, pelajaran, dan ketuhanan yang nirbahasa dan mewujudkan dalam alam semesta dan isinya, termasuk dinamika sosial budaya yang terjadi di dalamnya. Ayat-ayat yang terdapat di dalam alam semesta dengan berbagai dinamika di dalamnya dibaca dan dimaknai secara komprehensif oleh beberapa orang pilihan yang disebut dengan Nabi Rasul. Para Nabi dan Rasul merupakan orang-orang pilihan karena mereka telah dikaruniai bakat kecerdasan paripurna sehingga dapat mendownload ayat-ayat Tuhan yang diupload di alam ini dan membreakdownnya membagi menjadi sebuah pelajaran, nasihat, ketentuan, instruksi, dan informasi dari Tuhan yang berbentuk bahasa. Ketika masih dalam bentuknya yang asli berupa alam yang terbentang, wahyu belum didefinisi sebagai suhuf
Al-Ula kitab Ibrahim, Tauhid Taurat kitab Musa, Zabur kitab Daud, Injil kitab Isa, dan Al-Quran Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya, alasan perbedaan ekspektasi dan praktik keberagaman. Terdapat dua hal yang secara dominan mempengaruhi dinamika dan struktur sosial masyarakat, yaitu agama dan budaya. Agama yakni memiliki nilai-nilai transmen sehingga sering dipahami sebagai satu dogma yang kaku, namun nilai-nilai budaya relatif dipandang lebih fleksibel sesuai kesepakatan komunitas untuk dijadikan sebagai standar normatif. Model alkulturasi budaya lokal dengan Islam ini sering dianggap sebagai penyebab munculnya karakter Islam abangan di kalangan masyarakat Jawa. Sebagian orang bahkan menilai bahwa para wali songo sebagai ikon dai-dai awal Islam di Indonesia, dianggap sebelum berhasil sepenuhnya untuk mengislamkan Jawa. Baiklah, dari beberapa pemaparan materi saya tadi, di sini saya menyimpulkan agenda utama yang harus dilakukan dalam mewujudkan kejayaan umat Islam di Indonesia adalah mengubah paradigma anak bangsa dalam memandang hubungan Islam, nasionalisme, dan modernitas. Melalui jalan musyawarah, para pendahulu bangsa telah mendudukan Indonesia sebagai negara berketuhanan tanpa adanya sebuah agama negara. Kedua, memahamkan bahwa cinta tanah air sejalan dengan nilai-nilai Islam. Sedangkan ketiga, memahamkan bahwa Islam merupakan agama yang modern, dalam artian nilai-nilai dapat menjadi pedoman hidup sepanjang waktu. Seiring dengan perkembangan zaman. Keempat, memahamkan bahwa dengan spirit Islam dan nasionalisme, Muslim di Indonesia harus proaktif dalam membangun bangsa dan negara. Alhamdulillah, itu saja presentasi saya pada kali ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Semoga Bapak dosen dapat memaklumi dan dapat mengerti di situasi saya pada saat ini. Terima kasih. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.